Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan Tobrol. Bertemu lagi dengan saya, host fenomenal yang tidak tergantikan sampai dekade ini. Sore hari ini saya sudah bersama orang-orang hebat. Yang pertama sudah pasti kawan saya, Bapak Mufareh Niam. Dan juga ada orang yang sangat fenomenal di Desa Klepo yang sudah ini lumayan ini sarungan. Jadi dari penampilannya kita sudah tahu bahwa dia adalah seorang entrepreneur yang luar biasa, Wahib Madu Tawon. Akhirnya datang juga di Tobrol. Kita sudah menunggu jadwalnya itu sudah berbulan-bulan untuk bisa diwawancarai, dan sore hari ini kita culik dia, akhirnya mau juga duduk bersama kita. Sebelum saya beri kesempatan untuk Mas Wahib ini, saya ingin tahu bagaimana seorang Wahib di mata Pak Fareh ini. Gimana Pak Fareh memandang Wahib selama ini? Wahib Fahrudiansyah. Wahib Fahrudian. Ya, Pak, betul. Saya kenal ini anak yang ganteng. Bukan anak yang hilang ya? Enggak. Anak yang ganteng, ya bukan anak sih, sudah remaja. Mas Wahib ini ceria, pantang menyerah. Tentu saja usaha-usaha yang dilakukan ini bisa jadi percontohan bagi teman-teman muda. Teman-teman muda, teman-teman remaja yang tidak memiliki rasa malu, minder. Nah, ini superiornya Wahib ini perlu ditularkan. Jadi perlu dikorek. Kesempatan kali ini memang sengaja ya kita prank di sini. Iya. Sebetulnya saya tidak akan mengatakan belum mandi, tapi ya nanti diedit kamera lah. Termasuk Cak Soim ini juga kan kalau belum mandi dan sebelumnya itu. Ya gitu sementara. Ya, betul apa yang dikatakan Pak Fareh. Spirit, terutama spirit untuk berwirausaha atau entrepreneur. Ini yang perlu dijadikan tema penting untuk pembahasan sore kali ini. Gimana Mas Wahib? Kok bisa Anda semudah ini sudah gigih untuk terus berusaha menjadi entrepreneur? Oh ya. Ya, terima kasih untuk menikmat obrol dimanapun kalian berada. Ya, sore hari ini setelah pulang kerja, terus tadi ada COD madu sebentar. Ceritanya saya tadi disuruh ke sini untuk nganter madu oleh Pak Fareh. Tapi entah apa yang terjadi di sini ya, saya disuruh untuk jadi seorang narasumber yang bertemakan entrepreneur ya Pak ya, bertemakan dengan usaha. Menurut saya sih belum pantas ya saya itu untuk dikatakan sebagai entrepreneur atau dikatakan sebagai orang yang berjiwa pembisnis ya. Tapi mau apa lagi ya, saya juga memang jualan madu di samping untuk menambah pasif income ya Pak ya, atau pendapatan tambahan dari pekerjaan utama. Awal saya jualan madu itu waktu tahun 2019, awal terjadinya COVID ya. Bisa dikatakan aji mumpung, juga bisa dikatakan sebagai memang basic atau mengetahui tentang seluk-beluk madu ya. Alhamdulillah saya sedikit mengetahui karena saya juga dulunya adalah konsumen madu yang berat. Kenapa dikatakan berat? Saya memiliki penyakit yang namanya itu alergi dingin, Pak. Jadi ketika ada dingin, saya itu kalau nggak sakit saya itu nggak bisa aktivitas secara normal. Soalnya kalau alergi saya kumat, itu pertama daya tahan tubuh saya itu ambruk. Kalau enggak batuk yang berkepanjangan, kalau
kalau dingin. Saya tiap bulan kalau musim hujan itu pasti saya pergi ke dokter untuk berobat. Karena itu saya memiliki alergi dingin. Lambat laun ada yang mengasih tahu saya, ada yang memberitahu saya. Itu bahwasanya untuk alergi dingin itu adalah faktor utama adalah daya tahan tubuh yang lemah. Jadi kalau ada kena angin sidik ya, gampangannya angin sedikit itu pasti kerasa di badan. Terus disuruh untuk mengonsumsi madu. Waktu itu ya tiap hari, tiap pagi, siang, sore madu, terus dikasih uap biar batuknya itu reda. Lambat laun kalau pikiran saya, otak saya itu ya gimana bisa cuan ya. Lambat laun saya beli madu. Yang bapak biasanya kan saya beli madu yang glodok itu pak, yang di desa-desa itu dia punya madu banyak. Biasanya kalau panen kan 3 botol, 4 botol gitu kan. Terus saya tanya, itu kalau saya jual kembali berapa pak? Terus waktu itu dikasih harga 120 kalau nggak salah untuk madu liar yang glodok besar itu. Saya ambil 120, saya pos. Sekarang kan kecanggihan teknologi ini kan harus dimanfaatkan benar oleh generasi muda yang enggak tiap hari itu enggak cuma main HP ya. Saya posting harga segitu, saya posting 130. Langsung ada yang nanya. Untung 10.000 berarti. Untung 10.000. Itu kalau dicoba untuk nganter ya, itu sudah rugi di bensin. Tapi nggak apa-apa, itu kan namanya juga latihan ya, latih mental, latih berwirausaha. Lambat laun kok ada yang tanya lagi, saya jual lagi. Kemudian waktu itu ada orang Surabaya, kebetulan kan saya itu punya saudara di Surabaya. Terus tanya, kak, iku madu iku piro? Bahasa Jawa ya, ngomong Jawa. Iki regane iki 150. Loh, 150 heeh. Iso dikirim saiki. Iso lewat ngono. JNT heeh. Tapi untuk ongkir tolong ya. Wis bayar ya. Lah gelem. Nah, kemudian saya kirim ke Surabaya. Lambat laun gitu tiap bulan dia beli. Soalnya punya penyakit waktu itu kalau nggak salah ini dia tuh kena COVID udah 1 bulanan itu dia isolasi lebih ya. Itu karena dia masuk sudah faktor usia ya pak. Kalau COVID itu di atas 40 ke atas, 50 tahun ke atas itu agak berat. Kemudian beli tiap bulan beli, konsumsinya dia tiap hari itu madu dikasih sama lemon. Nah, terus sekarang dia udah nggak beli lagi. Terus kemarin tak tanya sih, loh pak, saat ini kok mboten pesen mulai. Lah pripun mas wis waras ya. Jadinya memang suatu sisi kita itu sebagai penjual obat ya. Ini kan dinamakan obat, bisa dikatakan obat ya madu ya. Suatu sisi kalau orang jualan obat kayak apotek itu kesannya gimana? Kalau kita mau untung banyak ya berharap orang itu pada sakit. Tapi kan dari suatu sisi bahwasanya kita jualan ini kan biar orang yang sakit itu sembuh kan. Tapi kan memang kalau orang itu sembuh otomatis kan udah nggak ada. Ya tapi kalau madu kan tidak hanya diperuntukkan untuk orang gitu. sakit. Nah, lambat laun makanya dari itu pak. Wah aku kok kalau mikir gini ya rezeki kan nggak kayak gitu sih pak. Sebenarnya rezeki. Tapi dari kata orang lah inilah yang membuat saya bertahan sampai sekarang itu, walaupun ini udah nggak seperti tahun-tahun sebelumnya ya, tapi alhamdulillah sedikit ada yang mengetahui. Kadang ada orang jauh, kebanyakan kalau target pasar ya, saya menargetkan pasar itu bukan orang daerah sini, luar daerah. Soalnya apa, kalau daerah sini ya mohon maaf ya, mintanya bagus tapi murah. Sedangkan kalau hukum ekonomi yang ada barang ada
harga ada barang. Mm. Maksudnya itu kalau harganya memang segitu ya memang barangnya bagus. Ya kalau belum tahu menau soal madu itu sangat mudah sekali terkecoh. Sangat mudah sekali terkecoh. Ada sekarang itu enggak kok dicampur kayak gula kayak orang-orang itu enggak ada itu. Madu itu kalau dicampur gula itu enggak bisa bertahan sampai 1 bulan. Dia akan bau. Ya ada yang sampai berapa bulan tapi dia tetap apa namanya ada kayak ada campurannya itu tetap terasa. Kalau ada yang bilang kalau biasanya di sini Pak, kalau ada yang menap putih-putih di sini itu campuran itu enggak. Kalau proses bunga itu ada yang namanya itu pengkristalan. Jadi kalau madu karet yang sering ya, kalau kalian beli madu liar atau madu ternak karet itu sering kali dia ada menepnya di bawah, ini adalah proses pengkristalan. Karena kalian pasti tahu kalau cari di Google proses pengkristalan bunga karet itu lebih cepat dari bunga-bunga yang lain. Jadi jangan samakan kalau ada menep di bawah itu adalah gula palsu dan enggak bisa dijamin. Bisanya memang dari segi rasa, bau dan juga tekstur, warna atau rasanya itu sudah jauh beda kalau orang-orang bisa ya. Bedanya di mana? Bedanya rasanya ya. Rasanya kalau ada campuran kayak gula, kayak itu bau sama rasanya kayak apa ya? Tape. Kayak fermentasi. Kayak fermentasi gitu. Ada kayak tercep-tercepik gimana gitu lah gitu. Ada yang bilang kalau madu ternak itu ya tolong ini sekalian ya. Iya disampaikan aja biar tahu. Madu ternak itu ada bilang madu gula. Padahal madu ternak itu ada yang murni tanpa campuran gula itu ada. Tapi menurut petani ya, misal yang paling mahal itu madu randu. Kalau madu randu itu kalau sekarang yang asli ya tanpa pakan tanpa apa itu 150 sama. Kadang masalah 1 kilo. Padahal di logika ada yang jual katanya itu madu randu 1 botol parjan itu 70.000. Nah, ini yang menjadi polemik di petani madu itu kebanyakan gitu. Kalau petani madu itu bukan madunya dicampur gula itu enggak, tapi ada pakan, namanya itu pakan tawon, biar enggak minggat kasarnya. Kalau tawon nggak ada pakan itu pasti hilang, minggat. Misal Pas Anwar ini punya 100 godok, kalau musim hujan kan paceklik ya, nggak ada sari bunga, nggak ada. Iya. Itu pasti petani itu ngasih pakan tawon ini. Ngasih pakannya pakai Madu, gula. Oh, pakai gula. Gula di samping biar apa? Untuk Mancing. untuk koloni apa namanya tawon itu enggak hilang. Oh. Tapi kalau kebanyakan yang dijual ya ada nanti nggak usah sebut merek ya. Madunya itu mau ada ke bunga, musim bunga, tapi tawonnya dikasih gula. Supaya apa? Pendapatannya itu Pak, kalau tidak pakai pakan itu misal 1 glodok itu 5 kilo, tapi kalau dipakai pakan itu 1 glodok itu ada sampai 10 kilo. Bagus, tapi ada campuran gula di saripati yang dimakan tawon. Enggak semuanya, tapi ada yang seperti itu. Jadi kalau kita mau menanyakan kalau membeli madu itu murni atau tidak, ada pakannya atau tidak gitu. Jangan tanyakan madu gula, enggak bisa. Kalau dikatakan campuran gula enggak bisa, wong itu jelas tepung sarinya yang dimakan itu tawon, kemudian ditaruh di sisir itu terus diperes. Kalau dicampur enggak bisa. Jadi kamu punya madu segini terus campur gula enggak bisa. Yang dimaksud itu bukan seperti itu, tapi pakannya saripati yang dimakan. Ada pakan saripati yang murni, ya. Ada pakan yang memang dikasih gula. Ya. Terus ada yang petani itu enggak bakal jual hasil ternaknya yang bagus ketika musim panen. Ketika musim panen itu biasanya terjadi musim randu. Itu panen besar itu.
petani akan menimbun. Oh, Jadi nggak dipasarkan, yang dipasarkan adalah madu yang kualitasnya 2 kali di bawahnya. Jadi yang menggunakan pakan, kalau kasarannya sodokan, disodok pakan gitu. berarti tidak dijual semua Tidak ya? dijual semua lah. Kalau dia udah melambung, di harga di pasar itu tidak udah naik, lah dia akan baru keluarga sedikit. Makanya harganya itu istimewa sekali kalau madu randu. Ya untungnya madu ini tidak seperti komoditas minyak Ya goreng. nggak bisa. Dia itu tidak bisa ditekan harga harus segini. Jadi tidak ada standarisasi Nggak ada harga untuk standar, madu. nggak ada kalau madu. Kalau mau bagus ya memang mahal lah sedikit, tapi hasilnya itu lebih baik daripada kalian tiap hari beli obat. Berarti dalam tanda kutip bisnis di madu ini menjadi apa namanya? Cukup menguntungkan Cukup ya. menguntungkan. Kalau misal ada yang namanya kayak tengkulak ya, kalau wayah panen madu terbaik, madu randu murni itu sekitar 100 ke bawah. Dia nahan 5 bulan, kalau punya uang kan bebas ya Pak ya. Hmm. Kalau dia mau nahan sampai bulan 11-12, harganya itu sudah lebih dari 30%. Berarti kuat 130 ya kuat dibayar. Dan Iya. jadi untuk madu itu tiap bulan dia akan naik. Kecuali kalau mau panen lagi. Sedangkan madu yang baik itu tidak ada kata bosok, itu enggak ada. Basi itu enggak ada, Pak. Semakin lama madu kok dijarke atau di tengok itu bahasa Indonesianya apa? Didiamkan itu akan semakin baik. Gitu. Dia akan tekstur kadar airnya akan hilang, dia akan semakin kental. Berarti hampir sama seperti tembakau ya. Ya. Tembakau itu semakin lama ditimbun betul. semakin nikmat. Kayak cengkeh sama sih. Sama. Kalau cengkeh itu kalau dia kering biasa itu harganya sekitar 50, tapi kalau dia udah lama dan keluar minyak itu akan 100 lebih. Iya, betul. Betul kan? Nah, gitu memang seperti itu. Jadi kalau orang yang sudah tahu madu punya uang, dia akan timbun. Nah, Anda salah satu orang yang nimbun madu apa cuma Enggak, menjual? saya hanya menjual. Hanya Soalnya menjual. kan saya kan enggak begitu full 100% di madu enggak. Saya hanya menyampaikan, kalau enggak ya itu dah. Hanya sebagai tangan distribusi. Nah, tangan distribusi dan juga untuk mengajak bahwasannya itu memberitahu bahwa khasiat madu itu seperti ini, bukan hanya katanya enggak, memang ada khasiatnya. Untuk daya tahan tubuh itu sangat luar biasa menurut saya. Alhamdulillah sekarang alergi dingin saya enggak seperti dulu. Sekarang kalau dingin itu batuk saya enggak kumat. Dulu kalau dingin itu ada. Kalau saya sampai sekarang itu kartu saya masih ada di Ibu Ani almarhum yang sekarang diteruskan anak itu ada. Dulu waktu pas Ibu Ani itu masih hidup, kalau saya berobat ke situ musim hujan, dia nggak akan tanya sakit apa, enggak. Langsung dikasih dicek, nggak dikasih madu, langsung dikasih obatnya. Soalnya tahu saya alergi dingin. Iya. Untuk saya itu sih. Ini berarti produk Anda ya, madu ya? Enggak produksi, itu produk tawon, Pak. Saya nggak bisa cari madu, Pak. Yang Anda jual. Iya, kan saya jual ini. seperti itu. Madu akasia, madu hitam Madu dari hitam. Sumatera. Asli ini. Asli. Berarti tidak palsu kata orang-orang itu ya. Enggak. Ada yang madu hitam dicampur ada. Oke sahabat Tabral, kawan-kawan Tabral dimanapun Anda berada, kalau Anda butuh madu dengan kualitas yang luar biasa, ini madu akasia dari Wahib Madu Tawon. Ini yang jadi dulu ya di acara suluk itu ya Pak ya. Ya itu Ya. memang untuk wedangan cara Jawane kan, kalau kopi teh kan beda. Ini campur rebusan serai itu bagus Pak. Ini dicampur. Dicampur. Ini kan sudah dicampur sama Nah, ini jeruk anget ya. jeruk anget. Nikmat sekali. Gimana, Kalau Pak? itu jeruk, ini lemon. Betul ya. Oh iya. Ya, jadi ini luar biasa. Boleh rokok ini Pak? Tidak Silakan. boleh. Kalau saya tidak dikasih. Oh, nasi.
Jadi ilmu dan pengetahuan Kang Wahib ini didapat dari perjalanannya, Iya, betul. dari deskripsi-deskripsi yang tadi dinarasikan, sehingga Kang Wahib ini punya ilmu pengetahuan dimulai dari dirinya sendiri. Jadi bagaimana mengumpulkan kayu, mengumpulkan batu itu kan ilmu, tapi untuk membuat rumah kreasi itu kan pengetahuan. Termasuk ini, walaupun niat awal ini mencari cuan, mencari keuntungan semata, tapi beliau ini memiliki rasa ingin tahu seluk-beluk permaduan, dan yang dijual, yang diberikan kepada konsumen yang terbaik kan gitu. Jadi ketika misalnya Kang Wahid ada tawaran Iya. jualnya yang tadi, yang kurang tadi, Iya. itu mau apa enggak? Kalau saya gini Pak, kalau saya mau mengambil madu ya, saya tuh menjaga konsumen saya. Jadi gini, kalau di situ saya itu selidiki dulu bagaimana dia itu produksi madunya, tawonnya punya apa enggak, dia itu jujur apa enggak, itu yang utama. Jadi saya ada yang menawarkan lebih murah dari saya biasanya beli belumnya, saya belum tentu mau. Saya harus cek dulu memang dia itu gimana. Kalau orang kan kalau jualan madu kan ya habis hari ini untung 150 misal, hari ini untung 30. Tapi kan kalau kita tidak sesuai apa yang diinginkan konsumen, bisnis itu akan mandek. Iya. Ibaratnya kita itu mencacati diri kita sendiri gitu. Jadi kalau kita jual madu langganan, misalnya saya beli di sini, walaupun harganya naik saya tetap ambil. Soalnya saya tahu kalau di situ itu madunya bagus. Kemarin ada yang nawarin, ini loh maduku, tuku semini, sak ngisore ada. Saya enggak ambil. Saya soalnya gimana ya Pak? Dalam hati itu loh. Misal kok aku sing ngombe terus aku koyo apa? Ini sedangkan ini digunakan untuk, kasarnya itu kebanyakan digunakan untuk obat. Jadi saya agak riskan kalau saya jual barang yang belum tentu keasliannya, belum tentu gitu. Ada yang banyak sekali yang nawari, tapi enggak pernah ada yang sampai itu hujan-hujan, Mas jadi sih Mas, maduku tuku semene, saya enggak ambil. Saya tahu kalau dia bilangnya madu liar, saya cek ternyata itu madu ternak, beda toh. Nah saya enggak mau. Terus kemarin ada yang sampai jual sama glodoknya, glodok tahun liar itu. Mas aku gak duit Mas, iki aku butuh duit, iki gak ono madu Pak, tuku sak glodoke, tak tuku Pak glodoke. Dalam arti walaupun saya butuh uang pada itu, tapi kan ada yang lebih membutuhkan kasarannya. Saya beli glodoknya, ternyata dia punya 5 glodok Pak. Saya beli cuma 2, ya nggak apa-apa sih. Otomatis saya investasi di glodok tersebut. Siapa tahu nanti setahun ke depan kalau dipanen ada 7 botol kan lumayan. Tapi kalau kemarin pas beli 1 glodok ternyata cuma dapat 1 botol, ya nggak apa-apa. Tapi kan saya punya glodok tawon gitu. Berarti Anda ini termasuk pedagang madu yang punya integritas. Iya. Ya alhamdulillah. Konsistensinya yang berkesinambungan nanti akan berdampak pada dirinya sendiri, termasuk punya khas dan sebagainya. Saya ingin tanya Cai. Iya Pak. Karena ini tidak hanya madu sebetulnya Mas Wahib, ini banyak hal. Secara umum, apa pandangan Anda tentang sebuah keberhasilan? Dan menurut Anda kegagalan itu seperti apa? Jadi ketika Anda berhasil wirausaha atau pertandingan, perlombaan dalam hal lain, itu rasa dan posisi Anda itu seperti apa sih? Kemudian kalau misalnya Anda gagal, tekor karena Anda ini pikirannya cuan, untung lah. Saya tidak yakin Anda ini untung terus kan gitu. Nah, kegagalannya itu bagaimana menyikapinya? Gini, untuk keberhasilan ya Pak. Menurut saya keberhasilan itu letak, kalau saya penjual itu letak dari kepuasan konsumen. Jadi tidak hanya cuannya ya. Ada cuan kalau saat ini ya Pak. Misal kalau ada yang jual, kadang Bu Pak, saya beli berapa,
Ya contohnya ini saya nanti beli. Gitu. Nah, itu bro, itu Lumayan. bukan ya wah aku kok rugi enggak. Ini kan satu kali ini saya jual ibaratnya jual harga sama, tapi kan seterusnya Pak. Mana mungkin kalau misal jenengan ini beli harga segini, otomatis jenengan kan ngomong-ngomong ya, tutur-tutur iki lho madu kok kene apa, otomatis kan pelanggan itu akan datang sendiri. Dan saya punya politik ya, walaupun berbisnis itu juga harus kita mengedepankan namanya itu cuan yang utama, kedua adalah apa namanya ya, monopoli. Jadi untuk lingkungan sekitar saya, madunya saya beli semua. Ketika panen enggak tanya itu berapa enggak. Langsung saya beli angkut semua. Soalnya apa? Untuk stok tadi. Untuk stok. Dan apabila ada orang yang datang ke rumahnya untuk beli tapi enggak ada, otomatis kan dia akan datang ke rumah saya. Nah, terus saya kalau penjual otomatis kan beda sih Pak sama petani. Nah, makanya kalau ada orang punya madu bagus, madu liar ya tentunya ya. Terus dia itu mau jual semua, ya saya ambil semua. Curi start ya. Curi start dulu. Biar nanti kalau ada orang yang butuh madu itu pasti datang ke saya gitu. Berarti Anda cerdik. Enggak cerdik Pak, itu memang strategi bisnis saya. Dan saya punya keinginan seperti itu sejak dulu. Tiba-tiba beliau cerita dan sudah merealisasikannya, berarti kan hebat. Menurut saya itu pemikiran saya harus kita itu kalau entrepreneur itu jauh ke depan. Kalau gini kan saya nggak mikir rugi nanti gosok nanti enggak. Ada yang di rumah saya madu itu sampai 1,5 tahun itu masih ada. Saya konsumsi sendiri. Ya sebelum kegagalan ya. Nah, Anda ini modalnya dari mana? Kalau modal kadang itu barang saya ambil dulu. Pernah. Kalau yang bos besar kan nggak apa namanya nggak harus sih. Biasanya saya ambil dulu, nanti uangnya saya kasih. Kalau sekarang kan saya alhamdulillah sudah bekerja. Jadi kayak gaji saya untuk bulan ada ini saving untuk ada saving untuk khusus membeli madu. Jadi kan memang modal itu kalau menurut saya usaha modal itu nomor sekian Pak, menurut saya. Yang utama itu adalah ide, inovasi dan juga ada nggak yang jual sama di situ. Jadi kalau misal kasarannya Anda itu jual barang A, ada nggak yang di samping Anda itu sama jual kayak Anda. Jadi memang meminimalisir persaingan. Jadi gitu. Kalau orang sini kan ya kasarannya ya, kalau saya noko nanti tanggalnya noko semua. Ikut. Nah, ikut semua. Kalau orang saya berpikir itu jualan apa yang bisa sedikit menambah pasif income saya itu apa ini? Saya jualan madu. Kegagalan banyak. Kalau kegagalan saya pernah ditipu petaninya sendiri ya pernah, nggak saya jual tapi dia bilang itu madunya ngasih sampel madunya kayak gini mas, saya ambil gang 2 hari saya datang mau beli ya wis dibungkus ya hasilnya beda, madunya beda ya, madunya beda. Itu yang pengalaman bolak-balik ya kayak gitu ya. Itu sering ya, sering. Makanya dari itu kalau orang lihat wah untungnya segini, enggak, prosesnya orang kan tidak mau melihat prosesnya seperti apa, yang dilihat kan hasilnya. Barang madu podo kayak gitu. Saya tapi juga tidak terlalu iri. Yang saya jadikan inspirasi ini manajemen pengelolaannya. Ini bagus ini manajemen pengelolaan keuangan sudah mahir. Iya betul. Terus juga kecerdikan itu tadi ternyata apa yang telah disampaikan sekarang tentang mengidentifikasi ini madu ini baik apa enggak itu ya tidak lain adalah pengalaman diri sendiri yang ditipu itu tadi yang banyak. Kan banyak pengalaman. Kalau udah kayak cacar kayak itu enggak akan saya datangi lagi. Kayak gitu. Kadang ya sampai kayak misal ya modal habis ada yang ambil barang lama enggak dibayar ya ada kayak gitu ya, dianggap enjoy saja lah yang namanya dagang. Yang penting itu kalau di saya itu kan samben jadi enggak begitu butuh lah kayak ulang cepat enggak, yang penting jujur dan saling mengerti aja sih gitu kalau kerjasama sih.
Menurut saya sih gitu. Berarti bisa dikatakan bisnis Anda ini ya bisa dikatakan sampingan, Ya. tapi cukup memuaskan karena Anda juga punya kesibukan Ya. bekerja. Nah ini kan luar biasa. Bagi Anda yang selama ini punya alasan, wah saya kalau disuruh berwirausaha ndak punya waktu, ndak punya ini. Menurut Anda itu terlalu ini ya, terlalu anu lah, klise lah. Pesimis juga. terlalu menutup diri ya. Iya, bahwasanya ada peluang ambil. Mm-mm. Kalau tidak ada peluang, cari yang ada peluangnya. Menurut saya seperti itu. Saya kerja pulang jam 4. Kadang saya harus pergi kata saya kulaan. Kulaan madu itu kadang jam 4 sampai rumah makan, langsung pergi lagi. Mm-mm. Kadang pulang sampai rumah jam 9 malam. Menurut saya sih kesuksesan itu bukan kata Khairul Tanjung ya menurut saya. Gimana itu? Kesuksesan itu bukan kayak kita membalik telapak tangan. Ada prosesnya yang menurut Anda itu mampu atau tidak. Itu yang membuat Anda itu bisa dikatakan akan sukses atau tidak. Kalau kecapek sedikit ngeluh, kalau sedikit ngeluh, kalian tidak akan sampai pada titik kesuksesan itu. Menurut saya seperti itu. Jadi saya bekerja kadang ya lebih dari 16 jam. Lebih ya kadang jam 7 sampai jam 9 malam atau 10 malam itu kalau digabung dengan aktivitas madu itu ya, tadi. aktivitas madu jadinya jadi ya enggak full sehari setiap hari kayak itu enggak. Paling kalau kulaan, kalau ada barang bagus dimanapun saya cari. Pernah sampai cari madu kelanceng itu yang susah itu sampai di Logowungu. Itu pernah. Logowungu Pati. Itu habis kerja ada info dari sana saya langsung ke sana. Keren. Jadi enggak langsung wah cuanmu akeh, enggak. Proses kayak Pak Farid ini kan dia belum pernah pulang. Menurut saya kalau pulang kerja langsung pulang, saya belum pernah. Dia akan kesana mencari Mengga menggo ya. Mengga kasarannya sik diomongi harmonis ta ora. Iya, Tapi enggak. luar biasa. Artinya orang pengen sukses itu ya modalnya lumayan. Modal bukan dalam arti uang, tapi adalah kegigihan, kerja keras, kesungguhan, keuletan, kesabaran itu tadi ya. Jangan pantang menyerah. Terakhir ini ada tips enggak yang ingin disampaikan pada kawan-kawan Tobrol supaya punya giroh semangat untuk berwirausaha? Banyak sekali yang ada tips. Kalau kita ngobrol santai biasa mungkin ada waktunya. Tapi menurut saya tips untuk kiat-kiat berusaha sih, kalau menurut saya sih jangan pikir untungnya dulu. Jangan pikir untungnya dulu. Jalankan, siapa tahu jadi jalan rezeki. Saya juga sebelumnya enggak cuma jualan madu. Saya juga jualan empon-empon, ada kencur, jahe. Nah, itu pernah itu kalau saya Favoritku kabeh. ya, alhamdulillah bisa itu. Jadi saya kulaan jam segini di Gembong Pati sana. Itu sampai sana kalau ini berapa setengah 6, tapi sana jam 7 lebih. Deal harga pulang sampai rumah jam 10. Paginya saya tidur ke pasar. Sekilo itu lumayan gitu. Jadi kalian harus enggak kalian sih, menurut saya sih kalau menurut saya enggak lebih sakit gini loh Mas. Lebih sakit itu dihina karena tidak punya daripada kalian harus mati-matian bekerja. Nah, menurut saya itu seperti itu. Jadi saya tuh pernah ditotok itu waktu masih kuliah enggak punya uang, waktu kumpul urunan ya sana. Kudune semene iki kudune padha. Setengah saya pendapatan saya dari mana? Dari awal itulah. Saya itu harus bisa. Kan saya juga pernah dibilangin nanti kalau saya jurusannya kan PAI ya. Paling konek guru daerah ngaret. Nah itu loh jadi pemantik saya bahwasanya. Iya. Kalau orang nasib orang itu nggak bisa disamakan dengan orang lain. Tergantung orangnya sendiri sih. Gitu menurut saya gitu. Awali dengan niat, tekuni. Kalau nggak berhasil coba lagi. Kalau nggak berhasil coba lagi. Terus jangan maksa.
Dulu ya pernah maksa, capek, sakit, percuma kan. Saya sakit tidak bisa menikmati hasil kerja, hasilnya ya saya kurangi. Yang jualan mon-pon saya kurangi, hanya fokus di madu. Iya ya. Mungkin Pak Fahri ada tanggapan? Iya. Jadi saya teringat pesan almarhum kakek saya. Memang bab dagang itu bab paling sulit. Iya. Karena kejujuran. Seperti apa yang saya sampaikan tadi. Tetapi dalam kesulitan itu kan tetap ada kemudahan. Tatkala kita mau jujur, tatkala kita mau meminimalisasi kecurangan-kecurangan karena kesulitan bab dagang itu. Jadi ya apresiasi. Jadi harus ini inspirasi iya. bagus ini. Iya, teman-teman. Ya, pasti ada banyak. Memang lagi ketemu saya kan kebetulan teman Anda, jadi kan nanti juga pasti banyak itu ada yang saya merekomendasikan ya kayak solo kotak itu bagus. Yeah. Itu nanti Mas. Yeah, solo kotak itu ya. Jelas. itu sudah diagendakan waktunya, kita tinggal ke sana. Kita harus mengumpulkan orang-orang seperti itu untuk apa sih? Untuk motivasi, Mas. Iya. Jadinya jangan beranggapan kalau di rumah itu nggak ada kerjaan. Iya. Di rumah setuju. itu kowe nek nang omah iku kurang, kowe kudune merantau lagi iso duit. Itu salah. Menurut saya salah. Mindset klasik gitu mindset ya. Klasik, mindset orang yang hanya suka menggambur-gamburkan ya. Bukan kasarnya itu mek lurus senenge tok. Padahal banyak sekali yang perlu diolah di sini, tapi pada tidak mau dan termakan gengsi. Iya. Jadinya banyak itu lulus SMA langsung pergi ke kota Jakarta. Ya itu kan enggak masalah, yeah. cuma tapi kan nanti desa kita tuh mau dibawa kemana? Iya betul. Ini loh. Itu Luar biasa. Enggak, ini kok iso ngomong ngono. Enggak, ini saya bukan menjelekkan atau apa namanya? Mendiskreditkan bukan. Tapi memang kalau kita mau menggali lebih dalam potensi yang ada di desa itu banyak sekali. Kita harus jauh-jauh mencari pekerjaan yang jauh dari keluarga. Iya betul. Menurut saya itu kalau bisa kerja dekat keluarga itu menurut saya itu nikmat sekali. Walaupun iya. Sego kulop, sego sambal, tapi rasanya itu ya bukan berarti kerja nang omah enggak. Menurut saya kan nanti kalau mau merantau jangan lupakan yang ada asalnya. Di asalnya gitu menurut saya. Iya, luar biasa ini inspirasi yang sungguh mulia dari Mas Wahid Matusawan ini. Tadi sesi terakhir dia sampaikan ada banyak hal yang bisa kita lakukan di desa sendiri, di lingkungan sendiri. Asal kita mau membuka pikiran, jeli menangkap peluang, kita banyak yang bisa kita lakukan dalam hal berdagang itu tadi ya. Kita tidak perlu ya bukan mendiskreditkan kawan-kawan yang merantau tapi bukan. Cuma ayolah bangkit di desa sendiri. Toh ketika kita hidup di lingkungan sendiri bisa makan, bisa tercukupi finansial, kita juga bisa berinteraksi langsung dengan keluarga, berinteraksi dengan kawan-kawan, dan kita lebih banyak melakukan sesuatu hal yang bermakna di lingkungan kita sendiri. Jadi luar biasa obrolan di sore kali ini. Terima kasih Mas Wahid sudah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan sharing yang ya keren lah. Dan terima kasih Pak Fahri yang sudah menemani obrolan kita pada sore kali ini. Baik kawan-kawan Tobrol, kita akan bertemu pada segmen-segmen berikutnya, termasuk tadi ada usulan Solo Kotok area itu entrepreneur angkringan masih di dekat kita, ada di Desa Kelen. Jadi kapan-kapan kita akan datang ke sana. Tetap ikuti segmen-segmen Tobrol di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.